illa amaniya, kecuali angan-angan. Perhatikan, amaniya ini berarti jatuh berada pada kalam. Perhatikan, dalam bab istisna itu ada 4 macam kalam, ya. Yang pertama disebut dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Wahyudi di channel Ngaji Fuadi. Kita akan melanjutkan program kita One Day One Ayah. Kali ini kita berada di ayat ke-78 dari surat Al-Baqarah, dan kita masih melanjutkan terkait orang-orang munafik yang ada di Madinah dan juga orang-orang Yahudi. Bagaimana pola tingkah mereka? Kita akan bahas, tapi sebelumnya, untuk Sobat Fuadi yang belum memiliki mushaf Quran Nahwu Fuadi, silahkan untuk segera memilikinya melalui link yang telah kami sediakan di kolom deskripsi. Bisa melalui Shopee, Tokopedia, atau langsung direct pesan melalui kami di kontak center Ngaji Fuadi. Kemudian untuk Sobat Fuadi yang ingin bergabung di grup Ngaji Fuadi juga sudah ada linknya kami sertakan untuk bisa bertanya, dan insya Allah semoga bertemu dengan Sobat Fuadi yang lain dalam mentadaburi makna ayat-ayat Al-Quran. Baik, jangan berlama-lama, mari Ngaji Fuadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Wa minhum, dan adalah di antara mereka. Di sini angkanya 1, kalau kita lihat ke atas ini tidak ada, ya, sama seperti kemarin angka 1 tidak ada, maka bisa kita lihat di sini seperti biasa. Untuk yang masih belum tahu, saya ulangi lagi, lihat di bagian bawah mushaf ada rujuk kata, ya. Rujuk kata inilah angka 1-nya, yaitu orang-orang Yahudi maupun orang-orang munafik. Baik, jadi nanti ketika ketemu angka 1 di halaman ini, berarti yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Baik, kita lanjutkan kembali ayat kita. Wa minhum, dan adalah di antara mereka, orang-orang Yahudi maupun yang munafik itu, ummiyuna, bahwa ada orang-orang yang buta huruf, yang tidak bisa baca tulis, ya. Wa minhum, dan adalah di antara mereka, ummiyuna, bahwa ada orang-orang yang buta huruf, tidak bisa baca tulis. La ya'lamuna, yang tidak memahami, tidak mengetahui siapa mereka, ummiyun. Mereka tidak mengetahui al-kitab, pada kitab, tentu karena konteksnya orang Yahudi dan munafik Yahudi, maka di sini Taurat yang dimaksud kitab. Al-kitab, pada kitab, illa amaniya, kecuali hanya angan-angan. Kita ulangi lagi. Wa minhum, dan adalah di antara mereka, ummiyuna, bahwa ada orang-orang yang buta huruf, la ya'lamuna, yang tidak memahami siapa mereka, al-kitab, pada kitab, illa amaniya, kecuali hanya angan-angan. Wa inhum, dan tidaklah bahwa mereka, illa yadhunnuna, kecuali adalah hanya menduga-duga siapa mereka. Ya, kita sekarang baca terjemahnya saja. Dan di antara mereka terdapat orang-orang yang buta huruf, yang mereka tidak memahami pada kitab kecuali hanya angan-angan, dan tidaklah mereka kecuali mereka hanya menduga-duga saja. Baik, ini pembahasan kata per kata. Kita membaca menggunakan metode Fuadi. Selanjutnya kita akan bahas kata per kata dari sudut nahwu dan shorof menggunakan papan tulis. Baik, mari kita lanjutkan. Baik, wa minhum, dan adalah di antara mereka, ummiyuna, bahwa ada orang-orang yang buta huruf. Wawu ini adalah huruf ataf, ya, huruf, sehingga hukumnya di sini adalah mabni. Minhum, ya, minhum. Ingat di sini ada min, ini adalah huruf jar, ya, jar, berarti humnya di sini adalah majrur, ya. Susunan ini disebut dengan susunan jar dan majrurnya.
ini adalah syibhul jumlah, serupa dengan jumlah. Susunan ini berkedudukan sebagai khobar muqaddam, ya, khobar yang didahulukan. Sehingga kita baca wa minhum, dan adalah, ya, ini adalah khobar muqaddam berupa jar majrur, dan adalah di antara mereka ummiyuna. Ingat, ada khobar muqaddam berarti harus ada mubtada'nya. Ini adalah sebagai mubtada'. Jadi ummiyun ini adalah kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategori, jangan lupa kategorinya jamak mudzakkar salim. Kedudukannya sebagai apa? Ini ada khobar muqaddam, di sini ada mubtada muakhar. Ya, ini pasangan khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Ini pasangan. Nah, khobar mubtada muakhar i'rabnya seperti biasa. Mubtada itu rafa, rafa'nya jamak mudzakkar salim ditandai dengan wawu. Ummiyuna. Nah, ini wawunya ini menjadi tanda rafa'nya. Wa minhum ummiyuna. Selesai sudah. La ya'lamunal kitab. La ya'lamunal kitab kita hapus terlebih dahulu. La ya'lamuna, di sini la adalah huruf nafi. Ini nanti diingat-ingat, ya. Ya'lamuna ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' hukumnya adalah mu'rab. Kategori ingat bersambung dengan wawu jamak, berarti kategorinya af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Af'alul khamsah, terus kemudian kedudukannya di sini apa? Ingat ya, fi'il mudhari' sudah saya bahas berulang kali, jangan sampai lupa. Fi'il mudhari' kedudukannya cuma 3, ya, tidak ada yang lain. Apakah dia kemasukan amil nasib, apakah dia kemasukan amil jazim, ataukah tidak kemasukan dua-duanya? Dalam hal ini tidak kemasukan dua-duanya. Lah itu la ini la nafi. La nafi itu hanya pengaruh secara makna tapi tidak mempengaruhi pengaruh secara i'rab. Berbeda dengan la nahi. Kalau la nahi itu dia langsung pengaruhi secara i'rab karena dia termasuk amil jazim, sehingga fi'il mudhari' setelahnya harus jazm. Tapi kalau ini la nafi, sehingga di sini kita katakan tidak kemasukan amil nasib maupun jazim. Karena itu maka i'rabnya rafa. Karena rafa, af'alul khamsah rafa'nya dengan tetapnya nun, nunnya tidak dibuang, ya. La ya'lamuna, sudah selesai. La ya'lamuna ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il membutuhkan fa'il. Mana fa'ilnya? Wawu itu, ya. Wawu itu adalah fa'ilnya. Berarti di sini fi'il mudhari' plus wawu, wawunya di sini isim dhamir berkedudukan sebagai fa'il, berarti i'rabnya rafa dalam mahal. La ya'lamuna, perhatikan di sini ada fi'il mudhari' dan fa'ilnya. Fi'il mudhari' dan fa'ilnya ini berarti disebut sebagai jumlah fi'liyah. Perhatikan sekarang, untuk jumlah fi'liyah atau untuk jumlah apapun lah, tidak harus fi'liyah, jumlah yang menjelaskan terkait dengan suatu kalimat isim yang nakirah. Perhatikan, ummiyun di sini isimnya nakirah, tidak didahului oleh al, isim yang maknanya umum. Kalau ada isim nakirah dijelaskan dengan menggunakan suatu jumlah, maka jumlah ini berkedudukan sebagai na'at. Kalau yang dijelaskan dengan suatu jumlah adalah isim ma'rifat, maka jumlah tersebut menjadi hal, ya. Tapi kalau yang dijelaskan oleh jumlah tersebut adalah isim nakirah, berarti dia menjadi na'at. Kalau isim ma'rifat jadinya dia hal. Di sini ummiyuna ini nakirah, berarti di sini menjadi na'atnya karena dia dijelaskan, yang dijelaskan oleh jumlah ini adalah isim nakirah, sehingga bacanya wa minhum, dan di antara mereka, dan adalah di antara mereka ummiyuna, bahwa ada orang-orang yang buta huruf. La ya'lamuna, yang tidak mengetahui siapa mereka, ini wawunya, tidak mengetahui atau tidak memahami al-kitaba, pada kitab. Di sini adalah maf'ul bih. Maf'ul bih i'rabnya nasab. Lafaz al-kitab ini kategorinya isim mufrad, berarti nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. Selesai di sini. Wa minhum ummiyun la ya'lamunal kitaba, mereka tidak memahami kitab. Nah, sebenarnya selesai sudah, ya kan? Ini sudah selesai.
fi'il, ada fa'ilnya dan ada maf'ulnya. La itu huruf nafi, fi'ilnya ya'lamuna, kemudian fa'ilnya wawu, maf'ulnya alkitab. Sudah selesai, sudah sempurna. Ya. Berarti kalau sudah selesai, sudah sempurna, kita masukkan ke sini illa amaniya, kecuali angan-angan. Perhatikan, amaniya ini berarti jatuh berada pada kalam. Perhatikan, dalam bab istisna itu ada 4 macam kalam. Ya, yang pertama disebut dengan kalam tam. Ini dalam bab istisna. Ya, babul istisna. Istisna. Oke, dalam bab istisna ada 4 macam susunan atau kalam. Yang pertama adalah kalam tam, yaitu sempurna. Sempurna seperti ini. Jadi dia disebutkan mustasna minhunya, dikecualikan, lafadz yang dikecualikan yang mana itu disebutkan. Ya, terus kemudian lawannya tam nanti nakis, yaitu tidak sempurna, kalimatnya tidak sempurna. Misalkan manasoro, manafi, manafi maknanya tidak. Manasoro, tidak menolong. Siapa? Zaidun, Zaid. Zaid tidak menolong. Ya, ini berarti secara susunan masih kurang karena nasoro masih membutuhkan maf'ul. Ya, maka di sini misalkan terlanjur langsung illa, misalkan Muhammad. Nah, ini berarti illa la nasara zaidun illa Muhammadan. Ya, misalkan seperti ini. Berarti yang kurang apa? Maf'ulnya, karena nasara harusnya membutuhkan maf'ul. Tidaklah menolong siapa Zaidun, Zaid. Nah, belum maf'ulnya. Kalau belum ada seperti ini, maka kalimat yang dikecualikan mustasna minhunya ini i'rabnya harus disesuaikan dengan kekurangannya apa? Mana soro Zaidun, Zaid tidak menolong. Lah, tidak menolong siapa? Berarti membutuhkan maf'ul, sehingga ini dijadikan maf'ul. Illa Muhammadan, kecuali pada Muhammad. Jadi kalau nakis, kalau dia tidak sempurna, nanti kedudukan mustasna, kalimat yang jatuh setelah illa, diposisikan sama seperti kedudukan kalimat yang dibutuhkan, ya. Jadi di sini membutuhkan maf'ul, berarti ya dijadikan maf'ul. Nah, berikutnya yang kedua ada namanya kalam manfi. Nah, kalam lurusnya tam, mujab dulu. Kalam mujab, apa itu kalam mujab? Yaitu kalam yang maknanya positif, tidak didahului huruf nafi. Lawannya nanti kalam manfi. Manfi ini berarti didahului oleh huruf nafi. Ya, ini untuk yang belum mengikuti bab istisna bisa nanti, semoga satu saat kita bahas tersendiri bab-bab yang belum dibahas dalam kajian metode Fuadi. Baik, jadi kalau kalamnya tam, maksudnya disebutkan semuanya sudah lengkap sebelum keluar mustasna minhu, atau sebelum keluar mustasnanya, kalimat yang dikecualikan. Istilah lain mengatakan kalimat kalam yang disebutkan mustasna minhunya, atau kalau enak ya tadi pokoknya sudah lengkap. Kalau nakis ini berarti kurang. Kalau mujab artinya berarti maknanya positif, kalau manfi maknanya negatif karena didahului oleh huruf nafi. Baik, dalam bab istisna kemudian kalau kalamnya, contohnya seperti ini namanya kalamnya tam, tapi dia juga manfi. Nah, kalau seperti ini berarti bagaimana? Berarti suatu mustasna bisa dijadikan badal, bisa dibaca nasab. Ya, kali ini dijadikan dibaca nasab illa amaniyah, kecuali hanyalah angan-angan, ya, kecuali hanyalah angan-angan. Artinya berarti kalau dilangsungkan mereka hanya mengetahui angan-angan, maksudnya tidak mengetahui kitab sebenar-benarnya. Sudah, baik, kita lanjutkan. Ini adalah dalam bab istisna. Insya Allah suatu saat akan kita bahas secara khusus. Kita masuk lagi, illa amaniyah, kecuali hanya angan-angan. Jadi yang mereka ketahui tentang Alkitab itu hanya angan-angan, bukan sesuatu yang kemudian sudah mereka resapi, sudah mereka lakukan perenungan, sudah mereka lakukan penalaran. Tidak, mereka hanya amaniyah, hanya angan-angan saja. Wa inhum,
Dan tidaklah, ingat innya di sini adalah in nafi, in yang maknanya nafi, bukan in yang maknanya jika. Wa inhum, dan tidaklah bahwa mereka, berarti hum di sini sebagai mubtada, illa yadhunnuna, mubtada butuh pada khobar, khobarnya berupa jumlah, kecuali adalah, seperti itu, kecuali adalah menduga-duga siapa mereka. Jadi ini seperti tadi, yadhunnuna ini adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan wawu jamak, berarti secara kategori dia af'alul khamsah, ya, af'alul khamsah. Kedudukannya ingat tidak didahului amil nasib maupun jazim, maka ia harus rafa'nya af'alul khamsah dengan tetapnya nun, sehingga nunnya tidak dibuang. Dah selesai, kita akan langsung masuk kepada makna ayat. Wa minhum, dan adalah di antara mereka ummiyuna, bahwa ada orang-orang yang buta huruf. Berarti ini adalah awamnya, orang awamnya. Ini bukan hanya di Yahudi, di semua macam model anutan organisasi dalam sebuah apa saja, termasuk agama, itu pasti ada di antaranya itu yang ummiyun, yang hanya ngikut grup yuk. Jadi yang sana bilang begitu ya ikut itu, sana bilang begitu ikut begitu, tidak melakukan penalaran secara khusus. Istilah kita orang awamnya. Wa minhum, dan adalah di antara mereka ummiyuna, bahwa ada orang-orang yang buta huruf. Di mana mereka ini dijelaskan la ya'lamuna, yang tidak memahami, tidak mengetahui sama mereka alkitab, pada kitab, illa amaniyah, kecuali hanya angan-angan saja. Mereka tidak benar-benar tahu. Karena kalau mereka benar-benar tahu, justru mereka akan Islam. Nah, berarti mereka itu belum menerima Islam ya karena tidak mau mempelajari, tidak mau benar-benar memahami kitab mereka, ya. Hanya amaniyah. Wa inhum, dan tidak mereka illa yadhun, kecuali hanya menduga-duga. Lah ini yang kemudian terjadi pada agama-agama lain selain Islam, termasuk selain Yahudi. Jadi Yahudi pun ini baik yang munafiknya maupun yang tidak munafik, baik yang awamnya maupun yang ulamanya, ini ternyata sama. Kalau yang dari ulamanya tugasnya yang kemarin, yuharrifunal kitab, mengganti kitab. Lah yang awamnya ngikut, nggak dinalar. Padahal ketika kitab itu diganti, kok orang awamnya mau menalar, tentu mereka tidak akan mengikuti ini. Tapi dasarnya memang orang awam biasanya cuma ikut-ikutan saja. Lah pas mereka ikut-ikutan, ternyata ulamanya pun punya sifat yang sangat buruk, yaitu kemarin dijelaskan yuharrifunal kitaba biaidihim wa yaquluna hadza min indillah. Mereka mengatakan ini, mereka menulis suatu kitab sendiri kemudian mengatakan ini dari Allah. Lah ini yang ulamanya seperti itu, yang awamnya seperti ini, hanya ikut-ikutan. Ya sudahlah, mereka akhirnya bersekutu dalam kesesatan. Mereka akhirnya bersama-sama dalam kesesatan. Nah ini naudzubillah tsumma naudzubillah. Lalu pesannya untuk kita apa? Hati-hati siapa yang kita ikuti. Ini adalah pesannya. Kemudian yang kedua, tadabburi Al-Quran, ya. Kalau kita mentadaburi Al-Quran, kita otomatis tahu siapa yang layak untuk kita ikuti, ya. Kalau kita tidak mentadaburi, sebenarnya yang kita ikuti jelas gampang, siapa yang dia sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Rasulullah, sesuai dengan salafus sholihin. Nah ini yang sesuai dengan itu. Betapapun ilmunya setinggi langit, tapi ternyata kok akhlaknya nggak cocok dengan Al-Quran, kok ternyata nggak cocok dengan hadis, tidak sebagaimana ulama-ulama era zaman dulu, maksudnya tidak berakhlak seperti itu, tidak punya ketawaduan misalkan, ya berarti itu tidak layak untuk kita ikuti. Maka di sini ada dua tanggung jawab. Untuk yang ulamanya, harusnya namanya ulama punya keilmuan, berarti harusnya mereka beramal sebagaimana ilmunya, ya, memiliki al-akhlakul karimah, memiliki pengenalan makrifat yang benar tentang Allah, tentang tauhid dan tentang yang lainnya. Kemudian awamnya harusnya bisa membedakan mana yang benar-benar ulama dan mana yang tidak hanya terpukau oleh jubahnya yang lebar, tidak hanya terpukau oleh
penampilannya. Nah, tapi masalahnya memang kita seringkali seperti itu. Kalau ada orang alim ya penampilannya tapi nggak meyakinkan, kita nggak mau ngikuti. Tapi ada orang yang nggak seberapa alim tapi penampilannya heboh, kata-katanya memukau, kita mengikuti. Lah yang ini berarti kesalahan sebenarnya adalah pada kita yang awam. Maka perhatikan yang disalahkan Allah dua-duanya. Ya, yang ulamanya yang menyesatkan juga disalahkan, orang awamnya yang tidak menggunakan penalaran dengan baik untuk bisa memahami Al-Qur'an, memahami kitab ya. Nah, dalam konteks ini tentu orang Yahudi memahami Taurat, tapi dalam konteks kita adalah kita memahami Al-Qur'an. Berarti itu sama-sama diposisikan salah. Kalaupun toh tidak bisa menalar dengan detail, maka paling tidak menalar ulama mana yang harusnya layak untuk saya ikuti. Nah, demikian. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mencari, memahami Al-Quran. Satu, yang kedua mencari panutan yang tepat, yang benar-benar menurut setidaknya menurut penalaran kita ini, beliau ini telah mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Baik, demikian. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah menjaga kita semua, menjaga ketauhidan, keimanan kita, dan semoga kita akan bersama dalam kesalehan hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.